أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari lagi sebelum tibanya Ramadan? Berapa bulan lagi sebelum tibanya Ramadan? Kalau bulan kurang dari 3 bulan, dalam 3 bulan lah ya. Terus kalau hari kurang dari 100 hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah izinkan kita untuk beramal di bulan Ramadan dan Allah memberikan kita balasannya Lailatul Qadar. Amin ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam bab tentang neraka jahanam. Masih kita bahas tentang penduduk neraka jahanam. Penduduk neraka jahanam. Kita bahas tentang pakaian mereka. Terus apa lagi? Rantai yang membelenggu mereka. Terus juga kita bahas yang terakhir tentang kuliner. Kuliner. Apa kuliner? Kuliner penduduk neraka jahanam. Apa dia? Kuliner neraka jahanam ataupun makanan penduduk neraka jahanam. Mereka pun makan, tapi makanan mereka tidak mengenyangkan, tapi akan suatu bentuk siksaan untuk mereka. Minuman mereka itu tidak menghilangkan rasa dahaga, tapi malah itu menambahkan siksaan mereka. Seperti yang kita bahaskan sedikit kemarin, makanan-makanan penduduk neraka jahanam. Apa dia makanannya? Yang pertama, masih ingat? Masih ingat ke lupa? Apa dia? Yang pertama, dori. Apa? Dari. Apa itu dari? Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Ayat 6 dan ayat 7. Coba baca bang. Surah apa? Al-Ghashiyah. Ayat 6. Okey, terjemahannya. Apa dia yang tidak? Dia tidak mengenyangkan dan tidak akan menghilangkan rasa lapar mereka dan juga tidak mengenyangkan, tapi suatu bentuk azab. Apa itu dori? Dori adalah tumbuhan yang berduri. Tumbuhan yang berduri. Biasanya dori ini ditumbuhnya di negara Hijaz, di tanah Arab. Jadi orang Arab tu suka panggil shibrik. Shibrik, suatu pohon. Tapi dia lah kering, tumbuhan tu langsung jadi duri-duri, maka disebut dori. Jadi tumbuhan ini mengikut para ulama seperti Ibnu Abbas, Tafsir Ibnu Katsir, tumbuhan ini sangat beracun, sangat
Apa dia? Dia berduri dan beracun. Jadi tak ada yang berani makan di dunia. Bayangkan, duri ini tidak dimakan di dunia, tapi ia akan menjadi makanan untuk penghuni neraka jahanam. Bayangkan, di dunia sahaja tak ada makhluk yang mendekatinya akan berani makan. Haiwan pun tak berani makan sebab tumbuhan itu beracun. Coba bayangkan kalau dori di akhirat, lebih dahsyat daripada yang di dunia. Faham dong? Jadi itu yang pertama, tumbuhan yang berduri dan beracun. Yang keduanya zakum. Apa itu zakum? Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Cuba surah Al-Haqqah disebut As-Saffat, maaf saya, As-Saffat ayat 62. As-Saffat. Yang pertama surah As-Saffat 62. Baca kan? As-Saffat. As-Saffat bukan As-Saff. 37 ayat 62. Baca kan? Azalika khairun nuzulan am syarajaratus zaqqum. Allah orang Doraemon pula lanjut. Oke, terus inna lanjut. Oke. 64. Innaha syajaratun takhruju fi asli jahim. Itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Oke, terus 65. Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ayamnya seperti kepala-kepala setan. Terus ayat 66. Butun minhal butun. Mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Mereka memenuhi perutnya dengan buahnya. 67. Oke. Kemudian setelah buah zakum, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Baik, ada suatu buah yang menjadi makanan penghuni neraka jahanam dipanggil zakum. Nah, zakum yang mana penghuni neraka akan memakannya. Ia tidak akan menggemukkan dia dan ia tidak akan menghilangkan rasa lapar, tapi kecuali akan menjadi suatu azab siksaan. Maka disebutkan contohnya dia tumbuhnya, gambaran pohon zakum ni gimana? Tumbuhnya dari dasar neraka jahanam. Jadi dahannya menjuntai panjang, bentuk buahnya sangat-sangatlah buruk. Saking buruknya, maka diumpamakan dengan kepala syaitan. Pernah nampak syaitan? Pernah lihat syaitan? Nah, kita tak pernah melihat syaitan, tapi anda boleh gambarkan kalau dah sebut syaitan, pasti jelek. Apalagi buahnya yang berbentuk seperti kepala syaitan. Nah, dah buat kita merinding namanya sahaja. Kan? Namanya sahaja dah pohonnya seperti kepala syaitan. Jadi makanan ini tidak akan mengenyangkan dan tak akan hilangkan rasa lapar. Namun kerana lapar, mereka akan memakannya sampai memenuhi perut, sampai ni rasa
apa sebenarnya? Tercekik, tercekik di ini. Jadi mereka pun mencari apa? Bila dah tercekik dah. Nah, cari minuman, maka mereka pun minum. Apa yang mereka minum? Bukan air darah, hamim. Apa itu hamim? Air yang mendidih. Bila minum, langsung ususnya semuanya hancur, kan? Perut ni terkeluar semuanya. Terburai, keluar segala-segala yang berada dalam perut ni. Terus Allah kembalikan lagi tubuh itu, dan begitu lanjutan seksaannya terus menerus. Jadi walaupun itu waktu istirahat, memang dalam neraka jahanam tak ada tidur, tak ada istirahat. Tapi kalau antum rasa nak makan itu istirahat, tapi itu pun suatu bentuk seksaan. Fahim dong? Fahim dong? Yang kedua, yang ketiga, apa dia yang ketiga? Makanan penghuni neraka jahanam. Masih makanan ya. Yang pertama dori, makanan yang berduri dan beracun. Yang kedua zakum, yakni sebuah pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahanam. Kata Nabi SAW, kalau pohon ini tumbuhnya di dunia, satu buah sahaja boleh nescaya hancur segala yang ada dalam dunia. Akan hancur. Bayangkan, satu buah sahaja kalau diperlihatkan kepada dunia ini, maka segala dunia dan isinya akan hancur, rusak gara-gara pohon buah, bukan pohon, buah zakum, satu biji. Bayangkan. Okey, terus yang ketiga, makanan kuliner neraka jahanam. Yang ketiga, zagussah. Zagussah, surah Muzammil. Surah Muzammil, surah ke-73 ayat yang ke-13. Wa ta'aman, macam? Wa ta'aman na'ussati wa 'adaban alima. Okey. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Okey. Kalimatnya situ zagussah. Apa itu zagussah? Suatu makanan yang mana dimakan oleh penghuni neraka jahanam akan tersumbat di mana? Di tenggorokan. Jadi dia setiap kali makan makanan ini, dia akan tersumbat selain selain buah zakum. Maka Ibnu Abbas memberikan tafsirnya, zagussah ini suatu makanan yang menyumbat di kerongkongan. Dan bila nyumbat, maka anda harus minum. Terus ada minuman dalam neraka jahanam. Apa minumannya? Yang pertama, hamim. Air yang mendidih. Air yang mendidih pada takat suhu yang paling tinggi. Kalau suhu dunia itu suhu terendah neraka jahanam. Boleh bayang? Suhu yang tertinggi di dalam neraka jahanam disebut hamim. Dan surah Muhammad. Surah apa? Muhammad. Baca surah Muhammad. Ayat 15. Jumpa? Bentar. Itu surga kan? Salah ayat nih. Tentang nih. Bukan. Salah di sini. Salah catatan dalam buku nih. Bukan surah Muhammad. Ayat 15, bukan. Mereka diminum air yang mendidih langsung memotong ususnya. Nah, ayat surah apa nih tidak disebut salah nih. Catatannya salah nih. Oke, bentar, nanti saya lihatkan balik. Baik. Surah Haqqah ayat 37
35 sampai 37. Al-Haqqah, baca. 35 baca. Tak jumpa? Al-Haqqah. Walaysa lahul yawma hahuna hamim. Okey, Hamim, terus. Wala ta'amun illa min rizqin. Okey. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Okey. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Apa dia? Tidak ada yang apa? Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi minuman-minuman ini adalah minuman untuk pelaku maksiat yang mana penghuni neraka Jahannam. Semuanya akan memakannya dan akan meminumnya. Di antaranya tadi yang apa tadi? Hamim. Terus ada apa? Catat dulu. Yang pertama minumannya Hamim. Terus Ghislin. Yes, Ghislin. Terus ada Syadid. Yang ketiga Syadid. Terus ada Ghassaq. Ghislin, bentar, satu-satu. Okey, catat dulu. Hamim, Ghassaq, terus Ghislin, dan juga apa tadi? Syadid. Okey, baik. Yang pertama Hamim, air yang mendidih, air yang sangat-sangat mendidih. Ada yang kata besi yang dicairkan. Sama juga besi yang dicairkan, panas. Yang dicairkan itu beri dengan minuman, disebut sebagai Hamim. Hamim. Terus Ghassaq. Kalau Ghislin, gitu. Ghislin dulu. Ghislin adalah minuman yang dibuat daripada darah dan nanah. Surah Haqqah tadi, dari darah dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Ghislin, darah dan nanah. Darah siapa? Seluruh penduduk neraka Jahannam yang keluar ketika diseksa, keluar darah-darah mereka ni dikumpulkan oleh malaikat azab, diberikan minuman kepada penghuni neraka Jahannam. Terus nanah. Apa dia? Nanah ini ialah kata Ghislin itu daripada ghasala. Ghasala tu maksudnya yang kita mandi, ghusl. Kalau antum mandi disebut ghusl. Anda mandi kan? Diambil daripada mandi. Kalau mandi, apa yang keluar dari badan kita ni? Kalau antum mandi, daki kotor, kotoran yang keluar. Bagi sama juga kalau untuk penghuni neraka Jahannam, yang keluar daripada tubuh mereka ketika diseksa adalah darah dan juga nanah. Nah, itu yang dikumpulkan, diberi minuman, sebut sebagai Ghislin. Terus Ghassaq. Ini lagi dahsyat. Ghassaq ni ada dua tafsiran. Satu, minuman yang super dingin. Jadi jangan anggap dalam syurga itu tidak ada air dingin. Allah berikan. Tapi dingin ini dingin yang super. Sampai apa maksudnya? Menyeksa. Antum akan cari, lebih baik aku minum air mendidih. Kalau diberi pilihan minuman dingin, Anda akan memilih air yang mendidih. Begitu. Ghassaq, satu tafsirannya kata Ibnu Abbas. Ghassaq adalah air yang air yang super dingin. Surah Shad. Terjemahannya. Surah Shad ayat 57. Baca. Ayat 57. Haza, baca bang. Jumpa. Shad surah ke-38 ayat 57.
7. Ya. Haza coba. Hadza falyaduqu hamimu wa wassaq Oke, ghassaq terus. Nah, wa akhar. udah. Terjemahannya. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas. Apa tadi air yang sangat panas? Hamim. Terus. Air yang sangat apa? Dingin. Ghassaq. Oke, ini tafsiran yang pertama. Air yang super dingin. Dari dinginnya ini menyengat dan menyeksa tubuh. Menyeksa tubuh penghuni neraka. Yang keduanya, tafsiran untuk ghassaq ini adalah Allah Rabbi. Gimana saya nak sampaikan ni? Cairan yang keluar dari kemaluan penghuni neraka Jahannam. Dan lebih detail adalah Nabi sebut, barang siapa yang minum khamar tidak bertaubat di dunia, maka di neraka Jahannam Allah akan berikan minuman ghassaq yang mana itu adalah air yang keluar daripada farji para pelaku penzina, pelacur. Cairan yang keluar daripada para pelacur itu dikumpulkan, diberi minum sebagai ghassaq. Apa? Cairan yang keluar. Maksudnya air keringatnya. Antum sebutlah semua cairan yang badan kita nih. Keringat, peluh, apa lagi? Semualah. Semua itu dikumpulkan, diberi minum sebagai ghassaq. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Mau minum? Mau minum? Mau? Siapa mau? Pak Hidayat? Pak Hidayat mau coba? Kita dah ngopi cukuplah Pak, tak usah yang lain lah. Ngopi di dunia cukuplah, tak usah neraka Jahannam. Ngeri. Nah, syadid, terus syadid. Apa syadid? Syadid itu adalah cairan yang mengalir di tubuh dan kulit ahli neraka Jahannam. Yang semuanya nanah. Syadid, nanah. Surah Ibrahim ayat 16. Surah Ibrahim ayat 16. Allah. Ayat 16, baca kan? Surah Ibrahim, surah ke 14 ayat 16. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Terus. Di hadapannya ada neraka Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air tanah. Yatajarrahu wa la yakadu yusmiruhu wa ya'tihil maut. Allah. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adabun ghalidh. Ditekuk-tekuknya air tanah itu dan dia hampir tidak Baca, hampir tak bisa menelannya. Terus. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Allah Rabbi. Jadi Sodid adalah air yang nanah yang diambil daripada seluruh penghuni neraka Jahannam. Jadi orang tu minum sampai dia batasnya udah apa? Tak dapat telan lagi dah. Kan? Tak dapat telan lagi, maka datang apa yang datang? Bahaya ini maut mengelilinginya, dia akan nampak ketakutan, tapi dia tak akan mati. Nah, dia akan melihat kematian. Maksudnya akan datang azab malakul azab yang akan mengazab mereka dari segala penjuri ni. Dia nak lari tak bisa. Maka dia tidak akan mati, terus menerus akan meminumnya sampai dipaksakan untuk minum. Allah Rabbi. Ini minuman dan makanan penghuni neraka Jahannam. Suatu bentuk
Seksaan. Baik, kita lanjutkan. Terus, apa sahaja bentuk seksaan dalam neraka Jahannam? Apa sahaja? Apa bentuk seksaan dalam neraka Jahannam? Baik, di sini disebutkan seksaannya banyak, ada bermacam-macam, ikut sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ikut pada kesesuaikan dengan dosa kita. Baik, ada orang kata Nabi SAW, api neraka itu Jahannam membakarnya sampai mata kaki. Ada yang bakarnya sampai ke lutut. Ada yang bakar sampai ke perut. Ada yang dibakar sampai ke seluruh tubuhnya. Nah, disesuaikan dengan apanya? Dosa yang kita lakukan di dunia. Nah, itu akan menentukan. Dan seksaan yang paling ringan. Ada. Apa dia? Seksaan yang paling kata Nabi di sini daripada Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, di antara mereka yang ada yang dibakar oleh api neraka Jahannam hingga sebatas mata kakinya. Ada pula yang hangus dibakar oleh api neraka Jahannam hingga lututnya. Ada pula yang terbakar api neraka Jahannam hingga betisnya. Ada pula yang hangus terbakar hingga tulang seluruh tubuhnya. Nah, maka Nabi sebutkan disesuaikan. Maka terus Nabi sebut, sungguh azab yang paling ringan bagi penduduk neraka Jahannam adalah seseorang yang laki-laki dipakaikan alas kaki dari api neraka Jahannam dan langsung otaknya mendidih kerana panasnya. Itu yang paling ringan dan diberikan hanya untuk seorang penghuni neraka Jahannam, yakni bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, bapa kepada Sayyidina Ali. Beliau sahaja yang dapat seksaan yang paling apa? Paling ringan, yakni api itu cuma manaskan apa? Bawah kaki ni, langsung otak mendidih. Maksudnya api itu bakar sampai ke mata kaki sahaja, langsung mendidih. Langsung mendidih otak. Ni seksaan yang paling ringan. Apalagi untuk yang lain. Yang lain macam mana? Maksudnya diletak paling atas. Kan tingkatan yang paling atas kan? Dasar neraka Jahannam. Cuma letakkan kaki saja yang terbakar, langsung otak mendidih. Ini hanya untuk seorang, yakni Abu Talib. Kata Nabi, seharusnya Abu Talib berada dalam lautan api neraka Jahannam, tapi kerana dia membantu dakwah siapa? Nabi SAW, dan Nabi pun berdoa minta diringankan. Karena dia tak masuk Islam, minta diringankan seksaannya, maka Allah berikan syafaat itu. Apa dia? Seksaan yang paling ringan, api neraka yang membakar sampai ke mata kaki. Ini seksaan yang paling ringan. Allah Rabbi. Baik. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka Jahannam. Baik, terus. Okey, apa lagi seksaan dalam neraka Jahannam? Disesuaikan dengan dosa masing-masing. Baik. Yang pertama, kulitnya hancur. Apa dia? Catat. Apa? Yang pertama bentuk siksaannya adalah kulitnya hancur, dan lepas hancur, lepas hancur kembali, apa sebutnya? Kembali sedia kala ke? Kembali sedia kala. Dia hancur, Allah gantikan kulit yang baru, terus diseksa. Ini model seksaannya. Apa dia? Hancur, terus dikembalikan. Baik. Surah ni An-Nisa.
Tak salah saya, maaf. Tak salah kalau tak salah saya. Surah An-Nisa. Di sini banyak kesalahan buku ni. Surah An-Nisa ayat 63. Cuba buka. Baca terjemahan dulu. Antum lihat dulu. Betul ke salah? 63. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di Ayat 62. maka bagaimana halnya apabila telah musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali tidak menghendaki dari mereka. 56. Sungguh Betul. Baca. Innal ladzina innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nawjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Okey. Innallaha kana azizan hakima. Okey, ini dia. Yang pertama dia tadi apa? Bacakan. Orang yang kafir pada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Okey, fokus. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. okey, jadi satu bentuk siksaannya adalah Allah bakar kulit ini sampai hangus. Bila dah hangus, sudah selesai belum penyiksaannya? Belum. Allah gantikan dengan kulit yang baru. Allah Rabbi. Dan itu terus menerus sampai waktu siksaan kita selesai. Kalau untuk 1000 tahun lah antum. Terus menerus. Hancur, ganti kulit baru. Hancur, ganti kulit baru. Siksa terus. Tidak ada jedanya. Ataupun non-stop. Apa? Non-stop. Allah disiksa. Ni suatu bentuk siksaan. Terus, yang keduanya, jasadnya hancur lebur. Apa? Satu azab penghuni neraka Jahannam, jasadnya hancur. Kalau tadi kulitnya hangus, tinggal tulang, ni jasadnya hancur lebur. Surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat 19 sampai 21. Terjemahannya langsung. Ayat 19 sampai 21. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Okey, terus. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Terus. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian dari api neraka untuk mereka. Terus. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan diluluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Allah Rabbi. Jadi apa? Diberikan pakaian neraka Jahannam, terus pakaian ini akan hancurkan kulit semua ni. Terus malaikat akan menyiram kepala kita tadi dengan hamim, dengan air yang mendidih sampai apa jadi pada kulit, apa yang terjadi pada badan kita ni? Hancur, luluh, hancur. Sampai ulama menafsirkan segala yang dalam perut, organ-organ dihancur hingga terburai. Seluruh organ dalam perut mereka diluruhkan sebagaimana luruhnya lemak. Allah Rabbi. Baik, ni siksaan antaranya. Apa tadi? Di tubuhnya hancur lebur. Terus bentuk siksaan lain, mereka diseret di atas wajah mereka. Surah Al-Qamar. Surah ke-54 ayat 47 sampai 48. Terjemahannya langsung. Diseret apa? Di atas wajah mereka. Sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan
neraka pada wajah mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Allah, jadi diseret. Kenapa wajahnya diseret? Sebab di dunia ni yang kita selalu apa ni? Wajah ni yang kita selalu apa? Banggakan. Yang anda selalu jaga penampilan wajah ibu-ibu, pakainya, make upnya dengan semua, jaga wajah, betul? Kecantikan ni. Ni suatu bentuk kemuliaan, betul? Apa? Bahagian yang paling mulia untuk seorang manusia adalah di kepalanya ni. Kepalanya ni kemuliaan. Maka terletak di atas. Tapi di akhirat, suatu bentuk penghinaan, Allah seret wajah kita di neraka jahanam. Jadi wajah ni akan terbakar, hancur. Okey, terus apa lagi siksaannya di sini? Disebutkan siksaannya ada yang disiksa dengan mengitari. Apa mengitari maksudnya ni? Mengelilingi penjuru neraka jahanam sambil usus mereka terburai dan terseret. Allah, ni yang paling takut untuk ulama-ulama ni, termasuk saya. Saya paling takut hadis ni. So apa? Kata Nabi SAW hadisnya, didatangkan seorang laki-laki langsung dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian terburailah ususnya di dalam neraka. Kemudian ia mengitari tadi, mengelilingi neraka sebagaimana keledai yang mengelilingi kandangnya. Kemudian penghuni neraka mengerumuninya dan berkata, "Wahai fulan, apa yang terjadi dengan engkau? Bukankah engkau dahulu yang memerintahkan kami untuk lakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Langsung orang itu menjawab, "Ya, aku memerintahkan kepada kalian kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku mencegah kemungkaran, tapi aku sendiri melakukan kemungkaran." Jadi ini untuk para kiai, para ustaz juga, pada anda juga, yang mana anda nyuruh orang buat baik, tapi kebaikan itu anda tak lakukannya. Anda nyuruh orang berbuat dosa, cegah dia daripada buat dosa, tapi anda yang lakukan dosa tersebut. Orang ini di neraka jahanam akan terburai perutnya, ususnya semua keluar. Terus dia pun berkeliling dalam neraka jahanam sambil dibakar. Allah Rabbi. Terus ada yang dilempar ke tempat yang sangat sempit sehingga tidak mampu untuk bergerak. Apa dia? Dilempar ke tempat yang sempit sampai tidak mampu bergerak, dan akan keluar segala binatang-binatang yang berbisa dalam tempat yang sempit itu sampai menyengatnya, menggigitnya. Nah, surah Furqan. Surah apa? Al-Furqan ayat 13. Terjemahannya. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang lain atau surga yang kekal yang berikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan? Lihat, apabila mereka dilempar, lanjut. Ada. Ayat 13 surah Al-Furqan. Okey. Mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Jadi mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka sampai tidak mampu bergerak. Nah, tidak mampu bergerak. Allahu Rabbi. Terus ni pun siksaannya. Jadi terus teriak, digigit, disengat. Terus dalam neraka ada penyakit. Ni pun tambahnya. Dalam neraka ada penyakit yang menular. Apa dia? Penyakit yang terdapat 70 penyakit, kata Nabi SAW. Ada berapa penyakit? 70 penyakit. Dan setiap penyakit ada di setiap tingkatan neraka jahanam. Setiap penyakit ada di satu tingkatan neraka jahanam. Contohnya penyakit apa ni? Para penghuni neraka ditempakan penyakit gatal. Penyakit apa? Gatal. Mereka menggaruk tubuh mereka hingga tulangnya terlihat.
Apa? Antum gatal, garuk kena gigit nyamuk. Nih baru garuk sedikit nih. Nih garuk sampai antum garuk tuh sampai tulangnya terlihat. Boleh bayangkan saking dalamnya antum garuk tuh karena gatal, tak tahan dengan kegatalan dari itu. Ini suatu bentuk penyakit. Allah Rabbi. Ini satu saja nih. Belum lagi sebut yang lain, banyak penyakitnya nih. Nah, terus terseksa dengan bau busuk penghuni neraka jahanam yang lain. Terseksa dengan bau busuk penghuni neraka jahanam yang Anda mungkin cuma dibakar sampai ke lutut. Tapi ada orang yang diseksa yang lebih dahsyat. Bau dia nih, Anda hidup, itu pun tersiksa. Kata Nabi SAW, penghuni neraka mencium bau yang amat busuk. Mereka berkata, "Ya Rabb, sejak kami masuk ke dalam neraka, kami tidak pernah mencium bau yang lebih busuk daripada bau ini. Apakah bau ini ya Rabb?" Maka dikatakan kepada mereka, itulah bau busuk kemaluan para penzina. Bau busuk kemaluan para penzina. Bayangkan, kita tak berzina tapi antum terseksa dengan baunya. Allah Rabbi. Makin baca ni makin saya rasa lain lah. Tak mampu nak lanjut ni. Tak mampu lanjut. Memang tak mampu, takut. Memang rasa takut. Okey, terus 4 hal yang menyiksa penduduk neraka jahanam, kata Nabi sini, selain daripada siksa azab yang telah mereka dapatkan, adalah di antaranya disebutkan di sini, berjalan di antara api neraka yang berkobar dan air panas yang mendidih. Mereka menjerit kerana celaka. Oleh kerana itu penduduk neraka lain saling berkata, mengapa mereka menambah siksaan kepada kita? Di antara para penghuni neraka tersebut, seorang yang dimasukkan ke dalam peti tabut yang dibuat daripada bara api, dan di antara mereka pula ada yang diseret dengan ususnya. Di antara mereka ada yang mulutnya keluar darah dan nanah. Di antara mereka ada yang makan dagingnya sendiri. Bukan daging orang lain, kalau daging orang lain Anda tahu apa dia? Dosa ghibah. Ini makan daging, antum lapar sampai makan daging sendiri. Allahu Akbar. Ya, sampai mereka memakan daging sendiri dan memakan daging orang lain kerana mengunjing. Allah Rabbi. Jadi banyak. Jadi azabnya apa? Non-stop. Nah, intinya apa? Semua ni baru sikit. Antum dah tahu, belenggunya, rantainya dah azab, makanannya dah azab. Tidak dapat digambarkan lain ni. Memang terlalu banyak azab yang disiapkan oleh Allah untuk penghuni neraka. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Itu kalau kita berdoa sendiri, ya Allah, selamatkan kami daripada neraka. Kalau ramai-ramai, Allahumma ajinna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami semua daripada siksa neraka. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan nanya yang lain, Pak. Gimana rasanya neraka ni? Saya belum tahu juga ni. Lihat sejarah Ustaz. Disuruh sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Baik, pilihan di tangan kita. Betul. Yes. Itu pasti, betul. Lalu kalau di akhirat untuk azab itu sudah Ustaz jelaskan. Banyak, ya. Ini baru sikit. Terus lanjut. Dengan hamba Allah yang membuat dalil tadi, bertobat kepada Allah. Apakah hukuman tobat itu berlaku di dunia, juga bisa berlaku di akhirat? Maksudnya dosa dia berlaku zalim kepada manusia lain.
Oke. Apakah taubatnya berlaku? Bisa berlaku di dunia. Oke. Baik, ada azab yang Allah berikan segerakan di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah dahulukan di dunia. Antara azab yang dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, maksudnya di akhirat pun ada, tapi di dunia dulu nih sebagai mukadimah. Apa dia? Yakni orang yang ukukul walidain, yang durhaka kepada orang tuanya yang pertama. Terus orang yang melakukan kezaliman ke atas manusia lain. Ni dua dosa ni Allah akan segerakan hukumannya di dunia kalau tidak bertaubat. Baik, sekarang Anda bertaubat. Okey, bertaubat di sini apakah hukumnya ini selesai? Tidak, sehingga Anda minta maaf atau mengembalikan haknya kepada orang itu di dunia. Baru Allah akan selesaikan hukuman itu maksudnya di akhirat tidak akan dituntut. Anda tidak akan disiksa sebab udah selesaikan di dunia. Jelas? Tapi kalau untuk dosa-dosa lain tadi, zina, minum khamr, tidak solat, ujub, riya, penyakit hati, itu semua Allah simpan di akhirat. Tapi kalau di dunia kita bertaubat, maka mudah-mudahan taubat kita itu taubatan nasuha yang Allah terima. Maka tertutup. Jadi di sini Anda jangan takut. Memang apa dia? Memang Allah siapkan neraka, tapi kita jangan lupa bahawa kasih sayang Allah mendahului siksanya. Boleh paham? Murka Allah itu setelah mana nih? Setelah kasih sayang Allah. Maksudnya Allah masih memberi kita peluang. Makanya kita masih hidup. Masih lagi Anda sempat usia dah 80 tahun, 70 tahun, Allah masih beri ni. Sebab apa? Allah masih sayang. Beri Anda peluang ni. Tambahkan lagi amal kau ni. Gitu Pak. Jelas Pak? Jadi jangan Anda risau, walaupun Anda pendosa, selama kita bertaubat dengan Allah sebenar-benar taubat, peluang itu masih. Jangan anggap gini, aku dah buat dosa dah, tak ada peluang, aku masuk neraka jahanam. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu dia maksudnya. Boleh faham? Maka kata Allah, kata Nabi SAW, seorang hamba itu bawa segunung dosa, Allah masih akan ampuninya jika dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, dia buat lagi. Dan dia bertaubat lagi kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah masih akan ampuninya. Jangan sampai dia merasa putus. Allah tak akan ampun dengan aku ni banyak dosa dah. Allah takkan ampun. Itu dia orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tapi jangan jadikan itu suatu apa? Alasan untuk berbuat. Allah kan Maha Pengampun. Itu permainan syaitan. Boleh faham? Itu permainan Allah kan Maha Pengampun. Nanti kau boleh taubat. Buat dia dosa-dosamu. Itu permainan syaitan. Jangan. Tapi kita ni kalah dengan nafsu, kalah dengan syahwat, maka kita buat dosa, tergelincir buat dosa, bertaubat dengan sesungguhnya, insya-Allah Allah akan ampunkan. Yang seksa ni, maka kata Nabi SAW, semua orang tu Allah dah tetapkan masuk syurga, kecuali yang enggan, yang tak mau. Boleh faham maksudnya? Semua kita ni dah Allah tentukan masuk syurga, kecuali yang tak mau. Boleh faham? Yang tak mau, dia sendiri yang Allah dah buka peluang, taubat ada, amalan yang lain ada, dia tak mau buat. Maka menyebabkan dia sendiri yang tidak mau masuk syurga, maka teruslah tempatnya di neraka jahanam. Baik. Ada pertanyaan lain? Ada? Udah waktunya? Berapa minit? 3 minit lagi dah. Udah, cukup. Udah ya? Sip. Minggu depan, cukuplah neraka jahanam nih. Dah selesai. Belum selesai. Minggu depan kita akan ada dialog antara penghuni neraka dengan Allah. Kita bahas apa permintaan mereka nih. Ada 4 permintaan. Ada berapa? 4 permintaan neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam kepada
Allah. Kita lihat apa saja permintaan mereka nanti, terus langsung kita akan sambung bab tentang ini pasti suka nih ke apa surga. Nah, ya, maka jangan terus apa yang seram-seram terus nih. Nah, kita ambil yang baik-baik juga nih. Baik, kita akan tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.